Raffi menatap bangunan itu dari tepi trotoar. Napasnya mengepul samar di udara dago yang dingin. Di depannya berdiri tubuh bata tua yang pernah menjadi pabrik tekstil zaman kolonial. Jendela-jendela tinggi berbingkai besi, atap genteng yang menurun seperti gigi geraham, dan tulisan yang nyaris pudar di fasade. Entah nama pabriknya dulu apa. Bagi kebanyakan orang, itu hanya reruntuhan bernilai jual rendah. Bagi Raffi, itu ladang peluang. Ia adalah pengusaha muda yang baru saja mendapat modal dari investor keluarga. Ia membayangkan mesin-mesin cuci industri berbaris rapi, pakaian yang keluar wangi, karyawan yang tersenyum, dan kendaraan pickup yang bolak-balik mengantar pesanan hotel dan butik. Bandung sedang tumbuh pariwisata, startup, gaya hidup dan dago. Dengan pesona tua dan strategisnya, terasa seperti tempat yang tepat untuk memulai. Ia menandatangani surat, menyalami pengacara, dan menuliskan nama usahanya di buku catatan. Laundry berdarah. Ia tersenyum pada kata itu satir. Casey tidak menyangka kelak namanya akan disesuaikan oleh bisik-bisik orang. Renovasi berjalan cepat. Lantai semen lama diamplas, ruang-ruang dibongkar, dan disusun ulang menjadi area penerimaan. Ruang cucian besar dengan pipa-pipa baru, dan sebuah ruang kecil untuk CCTV dengan monitor yang akan menonton malam. Pekerja borongan lokal datang dan pergi. Tukang las, tukang cat, dan montir mesin. Raffi sering berada di lokasi, memeriksa, memberi arahan. Sesekali mengobrol dengan tukang yang tampak lebih tua. Mereka sering merunduk dan bertutur pelan mengenai lelucon-lelucon pekerja. Lantai yang selalu licin, baut yang hilang, atau bekas tangan di tembok yang tak bisa dibersihkan. Orang-orang tua di lingkungan itu memandang gedung itu dengan tatapan yang berbeda. Saat Raffi bertanya kepada seorang Pak RT tentang sejarah pabrik, Pak RT menutup mulutnya sebentar, lalu berkata, "Dulu banyak yang kerja di situ. Kecelakaan, ada yang jatuh mesin, ada yang kebakaran. Zaman kolonial, mereka bilang ada yang gak pernah pulang." Suara itu datar, tapi ada nuansa takut yang tidak bisa disembunyikan. Raffi mengangguk, menganggapnya cerita lama baik untuk mitos pemasaran. Pikirnya, kita hidup di zaman modern, gumamnya dalam hati, sambil mengamati kerlip lampu yang mulai menyala di dalam gedung. Malam pertama setelah renovasi selesai, hanya ada beberapa pekerja yang tinggal untuk membersihkan sisa-sisa. Raffi memutuskan tidur di ruang kecil. Kantornya kamar sempit dengan kasur tipis di pojok, monitor CCTV yang menyala di meja, dan secangkir kopi yang dingin di tangan. Di luar, angin menderu melalui celah jendela tua. Bunyi kendaraan dari jalan dago bergemuruh seperti denyut kota. Di dalam, mesin-mesin cuci baru berbaris, diam, seperti tang-tang tidur. Sekitar tengah malam, ketika lampu jalan di luar menjadi samar, monitor CCTV menampilkan gambaran ruang cucian, tak satu pun mesin hidup. Raffi menutup matanya sejenak, penat dan lega, bercampur, lalu mendengar sesuatu. Bukan suara orang, bukan suara tukang, itu adalah gemerincing halus, berulang, seperti kancing yang bergesek. Ia membuka mata dan menoleh ke arah mesin. Nada itu makin jelas, getaran kecil yang bergerak dari mesin satu ke mesin lain, seolah angin mendorong ember kosong. Raffi berdiri dan berjalan pelan ke lantai cucian. Dia menemukan satu mesin yang berputar. Bukan suara keras seperti ketika mesin hidup normal ini. Suara mekanik tua, seperti gulungan benang yang melintir sendirian. Panel kontrolnya mati, kabelnya terlepas, colokan tersembul di lantai. Raffi membungkuk, menyentuh tombol. Tidak ada respon. Namun bagian dalam tabung mesin tetap berputar, perlahan, tanpa tenaga listrik yang jelas. Ia menahan napas. Mungkin ada kerusakan mekanis, pikirnya. Mungkin ada tekanan sisa udara atau baut longgar. Ia mengambil senter dari meja, menyinari celah-celah, mencari kabel yang menempel pada sumber. Tidak satu pun kabel menyala. Udara di ruang itu terasa berat, seperti menahan napasnya sendiri. Ia mematikan mesin secara manual, memeriksa setiap baut, membuka panel, dan menemukan hanya yang normal. Usahanya lebih teknis dari yang diperkirakan. Ketika ia menutup kembali panel, sesuatu menyapu bagian belakang kepalanya. Fragrance, a scent.
Bukan bau sabun yang baru, melainkan bau kain basah yang telah lama terendam. Ada aroma besi samar, seperti darah yang lama dibiarkan mengering. Raffi menggeliat, merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menggelang, menganggap imajinasinya saja. Stres, pikirnya. Kota, persaingan, investor semuanya menekan. Malam-malam berikutnya bukan lagi tenang. Suara mesin berputar sendiri muncul lagi, selalu di tengah malam. Selalu selama beberapa menit. Pekerja yang lembur mendengar langkah-langkah ringan di lantai atas, padahal tidak ada orang yang berjalan. Selimut yang menumpuk di salah satu sudut menemukan bekas lembab seperti bercak. Satu set pakaian yang baru saja diterima tiba-tiba menjadi kusut dan seolah dicuci kasar padahal belum disentuh. Karyawan baru yang datang terlambat mengaku melihat bayangan di jendela saat hujan turun. Seperti seseorang berdiri menatap dari balik kaca. Mereka menatap Raffi dengan mata yang penuh tanda tanya. Beberapa mengeluh akan mimpi buruk, beberapa lagi menolak bekerja malam. Raffi mencoba menenangkan semuanya dengan logika. Ia memasang sensor tambahan, meminta montir memeriksa mesin, dan mengganti jadwal kerja malam. Ia menolak bicara soal hantu. Ia menghapus kata berdarah dari papan marketing dan menggantinya dengan slogan aman dan modern. Namun, di malam ketika ia berusaha terlihat tenang itu, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berdiri di tengah ruang cucian. Lampu udara tebal. Nada mesin yang berguma menjadi seperti lagu jauh. Dari sudut ruangan, muncul sosok perempuan tinggi, bergaun merah yang basah dan menjuntai. Rambutnya menempel pada pipi seperti kain bekas. Tangan-tangannya penuh noda merah, bukan hanya sedikit, tetapi seolah darah menetes dari ujung jarinya. Wajahnya samar, kabur seperti pantulan di air. Tapi matanya menatap tepat ke arah Raffi. Tajam, berisi sesuatu yang membuatnya dingin sampai ke tulang. Perempuan itu berjalan mendekat tanpa suara. Di tangannya tergulung selembar kain putih, kain yang berlumuran noda kecoklatan. Ia membuka kain itu perlahan, menunjukkan isinya seperti menawarkan hadiah. Kain keberuntungan, katanya. Suaranya seperti bisik di antara mesin. Ambil, biarkan ia dicuci. Biarlah, kembali. Kata-katanya mengandung janji dan ancaman sekaligus. Seperti tawaran bisnis yang tidak bisa ditolak dan sekaligus kutukan yang menempel pada mata. Raffi mengangkat tangan untuk menolak, tetapi kakinya terpaku. Ada rasa haus di sepanjang mimpi itu. Bukan haus air, melainkan haus akan sesuatu yang bisa melapisi kenyataan. Uang, keseks, perempuan itu tersenyum samar, lalu menghilang di antara gantungan pakaian yang bergoyang sendiri. Raffi terbangun dengan napas memuncak. Jantungnya seperti ingin meledak. Ia duduk di kasur. Keringat membasahi punggungnya. Di meja monitor CCTV masih menampilkan layar siang. Petugas keamanan sedang patroli di jalan. Ia menatap layar, lalu menoleh ke lantai cucian melalui jendela kantor kecil. Di sana, di antara tumpukan kain, ada satu kain selembar kain putih kecil terlipat rapi di atas meja kerja. Raffi tidak ingat meletakkannya. Ia turun ke lantai kerja, langkahnya berat. Kain itu terasa panas ketika disentuh, seperti baru saja keluar dari penggorengan minyak panas. Ada noda kecoklatan samar di ujung kain, seperti teh pekat. Raffi mencoba mengusapkannya. Dengan kain lain noda itu tidak pudar, malah seperti meresap lebih dalam, menedai serat. Ia menatap kain itu hingga pagi datang. Cahaya menembus jendela, mengikis bayangan. Ketika tukang kontrak datang, Raffi berusaha tampak biasa. Ia menyembunyikan kain itu di laci meja, mengangkat suaranya lebih keras dari biasanya, memeriksa jadwal pengiriman. Namun di kepalanya, bisik dari mimpi itu terus bergema. Ambil, biarlah kembali. Hari-hari awal pembukaan resmi gedung itu dipenuhi kesibukan, pemasangan mesin, uji coba, dan pengambilan pesanan kecil dari butik lokal. Klien-klien pertama tak tahu apa-apa, mereka hanya mengantarkan kain, membayar, lalu menunggu pesan bahwa cucian sudah selesai. Raffi melayani semuanya dengan ramah, mencoba menumbuhkan reputasi. Tetapi di sela-sela senyum dan pengaturan, bayangan perempuan bergaun merah itu selalu mengintai. Kadang Raffi menangkap kilas warna merah dalam sudut matanya, pita yang berkibar di balik tiang jemuran lalu lenyap ketika ia menoleh. Semakin malam,
Suara mesin yang berputar tanpa tenaga listrik terasa semakin tidak bisa dijelaskan. Pekerja yang bekerja hingga larut mulai membicarakan cerita lama pabrik itu, tentang lelembut pabrik yang berkeliaran, tentang korban kecelakaan yang tidak pernah ditemukan jasadnya, dan tentang Ken yang selalu kembali bernoda. Mereka berbicara pelan, dengan suara serak, seolah takut benar-benar mengucapkan kata-kata itu. Raffi mendengar, menelan ludah, lalu menahan diri untuk tidak tersenyum sinis. Sesekali, ketika sendirian, ia membuka laci di mejanya dan menatap kain putih kecil itu. Ada rasa bersalah yang samar, seolah-olah menatap benda itu berarti mengundang sesuatu. Tetapi rasa ingin tahu lebih besar dari rasa takut. Ia mengambil kain itu dan mencium sedikit. Bau besi dan basah menusuk hidungnya. Untuk sesaat, ia melihat dalam pantulan kaca jendela bayangan seorang perempuan berdiri di seberang jalan, memakai gaun merah. Ia menoleh cepat, tapi jalan kosong, hanya lampu-lampu mobil yang lewat, seperti mata-mata yang tak peduli. Malam-malam berikutnya menjadi semakin tegang. Telepon dari investor datang menanyakan perkembangan. Raffi berbicara tenang di telepon. Suaranya rapi, terkontrol. Di baliknya, mesin-mesin berdengung lembut, dan ada hal lain, sebuah tekukan, bisik kecil yang seolah mengatakan bahwa sesuatu harus dibayar. Di bibirnya, Raffi menjawab, "Segera, kami akan stabil." Tenants, ia tidak menyadari bahwa jawaban itu adalah janji yang mulai menumpuk seperti hutang. Bahwa dalam dinding-dinding tua pabrik itu, sesuatu sedang mendengarkan, menghitung, mengumpulkan suara, mengumpulkan janji. Dan di suatu malam, ketika langit menitis hujan tipis dan angin membisik, pintu gudang besar itu menutup perlahan sendiri, seperti ada tangan yang menuntun kebiasaan lama untuk bangkit lagi. Raffi menutup lampu kantornya, menatap monitor yang menampilkan lorong-lorong tak bernyawa. Di layar, satu frame menonjol, bayangan gelap melintas di depan lensa, terlalu tinggi untuk manusia. Ia menelan ludah. Di luar, jam dinding berdentang 12 kali, menandai tengah malam. Mesin-mesin di lantai bawah mulai berputar perlahan, satu persatu seperti irama yang telah lama dilatih. Raffi menempelkan telapak tangan ke meja, merasakan getaran halus yang bukan berasal dari mesin elektrik. Di kepalanya, suara perempuan itu bergema lagi, "Ambil, biarkan, Kembok." Ia ingin pergi, ingin mengunci pintu dan melupakan semua ini. Tetapi ketika ia berdiri, sesuatu di bawah meja menempel pada kakinya, sesuatu basah dan cepat. Ia menoleh dan melihat setetes darah kecil di lantai semen. Tidak banyak, hanya satu tetes yang mengilap di lampu kamar. Dari ujung jari, darah itu menetes lagi, entah dari mana. Raffi menangkuk mulutnya, merasakan mual. Jantungnya berdebar liar, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan bukan hanya takut tetapi panggilan. Sebuah panggilan yang berbisik, "Bayar, ambil, kembalikan." Di luar, hujan bertambah deras, dan jauh di dalam gedung tua itu, di balik mesin-mesin yang kini berputar tanpa tenaga, ada sesuatu yang menggerakkan kain, mencampur, memutar, menulis namanya pada surat-surat yang tidak pernah minta. Raffi mendekat ke jendela, menatap ke dalam kegelapan, dan melihat sekilas sebuah bentuk merah melintas di antara kolom-kolom. Ia menutup matanya, mencoba menarik napas panjang. Ketika membuka mata lagi, bentuk itu sudah hilang. Hanya ada kain putih yang tergeletak di lantai, menyerap hujan seperti kain yang selalu menunggu untuk menjadi milik seseorang. Dengan Raffi yang menunduk, menatap kain yang kini basah, dan sebuah janji yang terasa sudah terucap. Di dunia luar, kehidupan Bandung terus berjalan. Di dalam gedung tua di Dago, mesin cuci tanpa sumber listrik terus berputar perlahan, menunggu tamu yang belum datang, menunggu orang yang berani menerima tawaran dari perempuan bergaun merah. Minggu kedua setelah pembukaan, Dago masih ramai seperti biasa, turis yang berfoto di jalan kecil, bar kopi yang mengeluarkan aroma pahit, dan ojek yang berseliweran membawa tas laundry dari toko-toko butik. Tapi di dalam gedung tua itu, suasana berubah menjadi tegang. Karyawan yang mau kerja malam semakin sedikit. Mereka yang tetap datang bergerak pelan, seperti orang yang menempatkan tiap langkahnya dengan hati-hati.
agar tidak membangunkan sesuatu yang tengah tidur. Suatu pagi, Jamal satpam yang palangannya lebih sering berkelakar daripada berjaga datang, tergopoh ke ruang kontrol CCTV. Matanya merah dan suaranya bergetar ketika ia menepuk meja. "Pak Raffi, tolong lihat ini," katanya sambil menyeret flash disk dari saku jaketnya. Ia menoleh ke Raffi dengan wajah pucat, seperti orang yang baru pulang dari mimpi buruk panjang. Raffi menaruh cangkir kopi, menekan tombol play. Layar menampilkan rekaman dari pukul 2 dini hari, waktu ketika mesin-mesin masih seharusnya tidur. Awalnya hanya terlihat lorong sepi bayangan rak-rak, cetakan di lantai, dan lampu emergensi yang berkedip pelan. Lalu kamera memperbesar ke ruang cucian. Di sana satu mesin tunggal tampak berputar. Game Racing Air, gerak bulat tabung yang berayun. Tapi yang membuat napas Raffi tercekat bukan mesin itu, melainkan bayangan yang muncul dari balik rak. Bayangan itu hitam pekat, seperti noda tinta yang menyerap cahaya. Ia berasal dari lantai naik perlahan dan menyusup ke dalam mesin, seperti tangan yang memasukkan pakaian. Tidak ada kontur, tidak ada kepala, hanya kegelapan yang bergerak. Sesekali bayangan itu seperti menempelkan sesuatu ke drum. Mesin selembar kain terlihat menyelinap masuk. Lalu mesin berputar lebih kencang, lebih seirama. Kamera merekam semuanya dengan tenang, seperti saksi bisu yang sedang menangkap ritual. Jamal mematikan layar untuk mengambil napas. Raffi tetap terpaku menonton, merasakan darahnya beku sedikit demi sedikit. Ia memperbesar rekaman, memperlambat gerakan, tetapi kegelapan itu tetap tanpa wajah, tanpa lembaga yang bisa dikenali. Sekali waktu, bayangan itu berhenti, dan seolah menoleh ke arah kamera. Di layar, bukannya mata, hanya keluasan hitam yang tampak menatap. Lalu, di pojok frame, muncul kilasan sewarna merah sehelai kain yang menempel pada sesuatu yang tak kelihatan, seperti pita yang berpendar singkat di udara malam. Raffi merasa seperti ada sesuatu yang langsung menempel di kulitnya. Panas, seperti tangan manusia yang menempel. Setelah memutar ulang rekaman berkali-kali, Jamal merasakan pusing. Itu bukan manusia, Pak, katanya akhirnya. Aku pernah lihat banyak hal, tapi ini bed. Beberapa karyawan lain yang dipanggil untuk melihat video itu menutup mulut mereka dengan tangan. Tak ada yang tertawa, bahkan Kiki, operator mesin yang biasanya paling keras suaranya, hanya bisa menarik napas panjang dan berkata, "Kita harus lapor polisi." Tetapi ketika Raffi berpikir untuk memanggil pihak berwajib, sesuatu dalam hatinya menolak. Panggilan ke polisi berisiko menyebarkan berita buruk, investor panik, pelanggan kabur. Ia memilih diam, memilih menyimpulkan bahwa itu mungkin hasil glitch kamera atau iseng pekerja. Namun malam berikutnya, glitch berubah menjadi kecelakaan. Kiki ditinggalkan sendirian, mengatur shift malam, karena sebagian pekerja menolak. Ia orang yang cekatan, jarang mengeluh, dan gampang tertawa pada lelucon kasar. Pada pukul 3 pagi, suara derap langkah terdengar dari ruang bawah. Mesin-mesin berputar, dan dari speaker di ruang kontrol, terdengar suara seperti kain yang diseret. Lalu datang jeritan sekali, panjang, menekuk udara malam. Raffi berlari ke bawah. Lampu darurat menerangi pemandangan yang membuatnya muntah hampir sampai lutut. Kiki tergeletak di dekat satu mesin. Pakaiannya robek sebagian, dan di lengan kirinya ada luka yang panjang, seperti sobekan yang bukan disebabkan oleh mesin. Tangan kanannya memegang selembar kain yang basah, dan di kain itu tampak noda kecoklatan yang mengkilap. Raffi menjatuhkan diri di sampingnya. Kiki menatap, matanya kosong, bibirnya bergumam sesuatu yang tak jelas. Di bibirnya terdengar kata yang berulung-uling, suaranya serak, "Jangan ambil, jangan ambil." Tapi ketika Raffi coba meraih kain itu, Kiki menariknya sekuat tenaga, seolah takut ada sesuatu yang akan muncul dari dalam kain. Ia menutup tangan ropet-ropet, seperti melindungi sesuatu yang penting. Sekitar 5 menit kemudian, Kiki tiba-tiba kehilangan kesadaran di rumah sakit. Dokter mengurung perawat untuk pertanyaan. Ada luka yang tak biasa pada kulit Kiki, seperti bekas tekanan yang menempel dan menyebar. Mereka tidak menemukan sebab medis jelas selain shock berat dan kemungkinan trauma. Raffi duduk di luar ruang perawatan, menatap koridor putih yang dingin, dan menunggu kata yang bisa menjelaskan semuanya.
Ia merasa seperti sedang menunggu hukuman yang tak bisa ia pahami. Kembali ke gedung, karyawan yang lain mulai berbisik tentang kutukan. Seorang perempuan tua dari warung makan di seberang jalan datang membawa lauk dan menatap Raffi dengan mata yang berat. "Jangan kau sentuh yang balik itu, nak," katanya sambil menaruh plastik di meja. "Di sini banyak yang bilang, itu lelembut pabrik. Mereka nyari korban yang rakus. Mereka kasih tapi bayarannya." "Ah, kau tahu sendiri." Raffi mencoba berterima kasih. Namun, ucapan itu lebih terasa seperti peringatan. Wanita itu menolak minum kopi yang ditawarkan Raffi dan pergi tanpa menoleh lagi. Raffi mulai menyadari bahwa ada pola pesanan besar yang datang ke laundry, entah bagaimana berhubungan dengan kejadian buruk. Pesanan dari hotel baru yang ingin cuci seluruh linen, paket dari butik yang sedang mengadakan acara besar. Setiap kali pesanan besar itu diambil, selalu ada satu orang yang mengalami sesuatu. Ia menyusun daftar, mencoba menghubungkan tanggal dan shift. Angka-angka mulai terlihat seperti benang kusut yang terjalin. Pesanan besar, malam, kecelakaan. Tetapi ketika ia mencoba membicarakan hal ini dengan investor melalui telepon, suaranya terdengar biasa saja. Profesional. "Mungkin hanya kecelakaan kerja, Raffi. Perketat SOP, ganti shift." Kata-kata itu seperti plester tipis yang menutup luka dalam yang semakin besar. Malam-malam selanjutnya, CCTV terus merekam. Jamal yang takut berkata bahwa ia tak mau lagi sendiri menjaga malam. Beberapa pekerja mundur. Mereka menuntut upah ekstra atau libur. Raffi menolak meningkatkan biaya pegawai, uangnya mulai menipis. Dan tekanan investor semakin terasa seperti tekanan napas di leher. Pada suatu malam ketika hujan turun deras dan suara rame-rame sekitar menipis, Raffi duduk menonton rekaman terakhir. Ketika layar menampilkan ruang cucian dan bayangan hitam itu kembali muncul, ia menyaksikan sesuatu yang membuatnya menangis seperti anak kecil. Bayangan itu mengangkat pakaian, dan di antara tumpukan kain putih muncul satu yang menampakkan noda merah tepat. Di tengahnya membentuk pola seperti jejak tangan. Lalu bayangan itu berhenti, sejenak menunduk seolah memeriksa pekerjaan dengan teliti. Dan dari kegelapan muncullah sosok bukan manusia, tak berbentuk yang menyeret keluar benda yang tak tertebak. Lampu CCTV berkedip, dan untuk 1 detik rekaman membeku, lalu muncul kembali, tapi ada tambahan kutipan teks di layar. "Ambil, biarkan kembali." Kalimat itu muncul seperti coretan pada lensa. Samar namun mengganggu. Raffi mematikan monitor. Di dadanya ada rasa bersalah yang menekan. Ia berpikir tentang kain kecil yang ia sembunyikan di laci kain, yang pernah ia cium, yang membawa bau besi. Apakah itu yang memulai semuanya, atau hanya tanda? Ia tahu satu hal, sesuatu telah dimulai, dan ia tak bisa lagi pura-pura tidak mendengar. Di dalam kepala Raffi, suara perempuan bergaun merah itu mulai berbicara lebih sering. Bukan hanya dalam mimpi, kini ia mendengar bisik-bisik kecil ketika mesin berdengung, ketika air mengalir, ketika pintu terkunci. Bisik itu menawarkan lagi dan lagi kain, keberuntungan, pesanan besar yang datang tanpa susah. Tapi setiap tawaran seperti besi yang menempel pada hati. Menerima berarti membuka ruang untuk membayar. Raffi yang duduk sendirian di ruang kontrol. Lampu layar biru menerangi wajahnya yang pucat. Di meja tergeletak flash disk dengan rekaman, kain putih kecil di laci, dan sebuah kunci mobil yang baru saja dipinjamkan investor. Di luar, hujan menutup suara kota, dan dari lantai bawah terdengar gemerincing mesin yang berputar tanpa listrik lembut. Tak henti. Raffi menutup matanya dan berbisik pada dirinya sendiri, "Apa yang telah aku mulai?" Namun jawabannya tak datang. Hanya suara mesin yang terus berputar, seperti jam yang mengukur waktu menghitung mundur sesuatu yang belum terlunas. Hujan masih turun deras malam itu. Dago diselimuti kabut, dan lampu jalan memantul di aspal yang mengilap. Di dalam bangunan tua itu, Raffi duduk di meja kantor kecilnya, menatap laci yang tertutup rapat. Di dalamnya tersimpan selembar kain putih kecil, kain yang terus menghantui pikirannya sejak malam pertama. Setiap kali ia mencoba melupakannya, ada suara di telinganya, lembut
namun tegas, seolah berbisik dari balik tembok, "Jangan biarkan ia kering. Biarkan ia kembali." Raffi menarik napas panjang. Ia sudah tak tidur dengan tenang selama berhari-hari. Setiap malam, ia bermimpi perempuan bergaun merah berdiri di ujung lorong cucian dengan tangan penuh darah, memutar kain itu perlahan, dan setiap kali ia terbangun, selalu ada aroma besi yang samar, bau darah yang lembab, dan tak pernah benar-benar hilang, meski seluruh ruangan sudah disemprot pewangi. Pagi itu, seorang pelanggan baru datang ke laundry. Namanya Bu Ratna, pemilik butik terkenal di Bandung. Ia membawa satu kontainer besar berisi seragam untuk peragaan busana. Pesanannya besar, puluhan pakaian berbahan sutra, mahal, dan ia ingin semuanya siap dalam 2 hari. Tawaran itu seperti rezeki besar bagi Raffi. Jika dikerjakan tepat waktu, ia bisa menutup sebagian utang dari modal awal dan menenangkan investor. Namun begitu Bu Ratna pergi, Jamal, sang satpam, menghampiri Raffi dengan wajah khawatir. "Pak, saya rasa sebaiknya jangan dulu terima pesanan besar," katanya pelan. "Setiap kali ada yang besar, selalu ada yang kena musibah." Raffi ia tahu Jamal benar, tapi di kepalanya, suara lain berbicara, suara perempuan bergaun merah yang berbisik di telinganya, lembut dan menggoda, "Ambil saja, semua akan berjalan lancar, aku bantu." Tanpa sadar, tangan Raffi membuka laci. Kain putih itu masih di sana. Kini warnanya sedikit lebih gelap, seperti menyerap sesuatu dari udara. Saat jari-jarinya menyentuh kain itu, hawa dingin menjalar dari ujung jari ke dada. Dan dalam sekejap, perasaan takutnya lenyap. Yang tersisa hanya keyakinan aneh bahwa selama kain itu tetap ada, usahanya akan terus hidup. Hari itu, mesin-mesin bekerja tanpa henti. Para pekerja mencuci, mengeringkan, melipat, dan menyetrika. Raffi tampak lebih tenang dari biasanya. Tapi Jamal dan beberapa karyawan merasa ada yang tidak beres. Bau sabun berubah, tidak lagi segar seperti biasanya, melainkan anyir seperti air karat. Suara mesin juga berbeda, lebih berat, lebih dalam, seolah ada sesuatu di dalam tabung yang bukan pakaian. Menjelang sore, Kiki yang masih dalam masa pemulihan datang menjenguk. Wajahnya pucat dan ia masih membawa perban di tangan. Ia menatap Raffi lama, lalu berkata lirih, "Pak, kain itu, jangan saya lihat dia waktu saya pingsan malam itu. Perempuan itu, dia minta dibayar dengan nyawa. Kalau Bapak simpan kainnya, dia nggak akan pergi." Raffi hanya diam. Ia tersenyum kecil, tapi matanya kosong. "Sudahlah Ki, semua baik-baik saja, fokus sembuh dulu." Tapi malam itu, semua berubah. Sekitar pukul 12 lewat sedikit, listrik di gedung padam. Semua lampu mati, hanya lampu emergensi merah yang menyala di sudut ruangan. Dari lantai cucian, terdengar suara gemeretak mesin, padahal tak ada daya listrik sama sekali. Jamal yang berjaga di luar segera masuk, membawa senter. "Pak Raffi, listrik mati!" teriak, tapi suaranya tak disambut apapun selain dengungan berat yang datang dari dalam. Raffi sudah berdiri di depan deretan mesin, menatap satu di antaranya yang berputar sendiri. Air meluap dari lubang bawahnya, mengalir ke lantai dan membentuk genangan. Di antara air itu, ada serpihan kain putih, bukan dari pelanggan manapun, melainkan dari kain kecil di dalam lacinya. Ia tahu karena seratnya sama, dan ujungnya masih bernoda coklat tua. "Raffi." Suara perempuan itu muncul lagi. Kali ini, bukan dalam kepala, tapi nyata, bergema di seluruh ruangan, lembut, berat, dan panjang. "Kau sudah terima bantuanku. Sekarang, biarkan aku ambil bagianku." Dari balik uap air, sosok perempuan bergaun merah perlahan muncul. Rambutnya panjang menutupi separuh wajah, dan kulitnya pucat seperti kain yang direndam terlalu lama. Matanya tidak tampak, hanya rongga hitam yang meneteskan cairan merah. Tangannya berlumuran darah, dan dari jari-jarinya menjuntai benang halus seperti serat kain. Ia melangkah pelan, tapi setiap langkah meninggalkan bekas basah di lantai. Jamal menyalakan senter dan menyorot ke arah sosok itu. Cahaya langsung padam, seperti tersedot. "Allahu Akbar," teriaknya.
mundur ke dinding. Suaranya terpotong oleh gemuruh mesin yang mulai berputar semua secara bersamaan. 15 mesin cuci bergetar serempak dalam kegelapan, seolah sedang menjalankan ritual yang sudah lama tertunda. Raffi terpaku. Di wajahnya tak ada ketakutan, hanya tatapan campuran antara kagum dan bingung. Perempuan itu mendekat. "Kau ingin sukses, bukan? Kau ingin semua mengenal namamu?" katanya. "Kau sudah mencucinya dengan darah." Tangannya menyentuh pipi Raffi. Rasanya dingin seperti es, tapi menembus kulit seperti bara. Dalam sekejap, ingatan Raffi berkelebat. Malam ketika ia menandatangani kontrak pembelian gedung, mimpi pertama tentang perempuan ini, dan kain kecil yang ia simpan dengan rasa serakah, semua menyatu dalam satu kesadaran yang kejam bahwa, dari awal, ia tidak membeli pabrik kosong. Ia membeli rumah bagi arwah yang belum tenang. Di luar ruangan, Jamal berusaha membuka pintu utama, tapi kunci berputar sendiri. Lampu di luar berkedip-kedip. Suara kain yang diseret terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Ketika ia menoleh, sosok lain muncul di belakang rak jemuran bayangan tinggi tanpa wajah. Tubuhnya bergerak seperti asap, dan tangannya panjang menjulur ke lantai. Jamal memukulnya dengan tongkat besi, tapi tongkat itu menembus seperti udara. Bayangan itu melingkar di sekelilingnya, dan dalam detik berikutnya, tubuh Jamal terpental keras ke tembok. Darah menetes dari pelipisnya, membentuk aliran kecil yang menuju genangan air di lantai. Raffi menjerit, "Berhenti! Jangan sentuh mereka!" Perempuan bergaun merah menatapnya. Senyum tipisnya muncul, tapi suaranya tetap datar. "Mereka hanya cuciannya. Kau yang menyalakan mesin, aku hanya menyelesaikan pekerjaanku." Tiba-tiba, semua mesin berhenti serentak. Sunyi. Air di lantai berhenti bergetar. Dan di tengah ruangan, hanya tersisa Raffi dan perempuan itu. Ia menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Kau akan dapat semuanya, Raffi. Tapi ingat, setiap keberuntungan butuh cucian baru." Setelah itu, perempuan itu perlahan lenyap bersama kabut uap. Bau besi kembali mengisi udara. Lampu menyala lagi, seolah tak pernah padam. Raffi tertegun, tubuhnya lemas. Jamal tergeletak di pojok, masih hidup tapi pingsan. Keesokan paginya, semua pakaian pesanan Bu Ratna telah bersih dan rapi, disetrika sempurna, tanpa ada yang bekerja malam itu. Tidak satu pun mesin menunjukkan tanda rusak. Para karyawan bingung, tapi Raffi hanya diam. Wajahnya pucat seperti kertas. Ia menatap tumpukan pakaian itu, lalu melihat di antara lipatan seragam putih ada satu yang berbeda. Noda merah kecil, seperti bekas tangan. Hari itu, Raffi mengantar sendiri pesanan ke butik Bu Ratna. Ia tersenyum sopan, menyerahkan barang, lalu berjalan kembali ke mobil. Tapi ketika ia menyalakan mesin mobil, radio tiba-tiba hidup sendiri, memutar suara gemuruh mesin cuci. Di kokas spion, bayangan merah melintas di kursi belakang sekilas, seperti kain basah yang tergantung di udara. Raffi berhenti di pinggir jalan, menarik napas panjang. Tangannya gemetar. Ia tahu ini belum selesai. Kain putih di laci kini sudah hilang, tapi suara perempuan itu masih berbisik di telinganya. Setiap kali kain kembali, satu nyawa akan dibayar. Dan sejak hari itu, setiap kali laundry menerima pesanan besar, selalu ada yang jatuh sakit, kecelakaan, atau menghilang. Tapi bisnisnya justru makin ramai. Orang-orang mulai menyebut laundry itu paling cepat dan paling bersih di Bandung. Mereka tak tahu bahwa di setiap lipatan pakaian yang wangi, ada noda samar yang tak pernah bisa hilang, noda yang tak terlihat di siang hari, tapi memerah setiap kali malam turun di dago. Dan di ruang cucian, ketika semua orang sudah pulang, mesin-mesin itu kembali berputar sendiri, pelan, teratur, seperti detak jantung dari sesuatu yang hidup, tapi tak lagi manusia. Sudah hampir 2 bulan sejak kejadian ganjil di ruang setrika itu. Namun, suasana di laundry Dago Wash tidak kunjung tenang. Para pekerja mulai sering izin mendadak, ada yang tiba-tiba keluar tanpa kabar. Raffi berusaha menutupi semuanya dari pelanggan. Ia bahkan memasang musik lembut di area kerja agar suasana terasa normal. Tapi, setiap malam,
Setelah semua pulang, suara mesin cuci yang berputar sendiri tetap terdengar. Malam itu hujan turun deras. Udara Bandung terasa menusuk tulang. Raffi duduk di kantor kecilnya di lantai 2, menatap layar CCTV. Matanya merah, kurang tidur. Ia sudah terbiasa begadang, hanya untuk memastikan semua mesin berhenti sebelum ia mematikan aliran listrik utama. Tapi malam ini, ia menyadari sesuatu yang membuat tengkuknya dingin. Salah satu mesin di ruang cuci masih berputar, padahal colokan listriknya sudah ia cabut 2 jam lalu. Raffi berdiri perlahan, suara terdengar jelas dari lantai bawah. Ia mengambil senter dan berjalan menuruni tangga dengan langkah hati-hati. Aroma lembab bercampur dengan bau logam dan deterjen menguar dari arah mesin. Saat cahaya senter menyorot ke salah satu mesin cuci besar di pojok ruangan, tampak drum logamnya berputar pelan, seperti sedang mencuci sesuatu. Tapi di sekitarnya kosong, tidak ada siopa-siopa. Raffi mendekat, mencoba memberanikan diri. Tangannya gemetar saat ia membuka pintu mesin. Begitu pintu terbuka, air sabun hitam menetes ke lantai, dan sesuatu yang basah jatuh dari dalam, selembar kain merah tua, seperti gaun, penuh noda gelap yang sudah mengering. Gaun ini, bisiknya pelan, teringat pada sosok perempuan dalam mimpi beberapa minggu lalu. Perempuan bergaun merah, dengan tangan penuh darah. Tiba-tiba, senter di tangannya bergetar dan padam. Seluruh ruangan gelap, hanya terdengar tetesan air dari arah mesin. Suara itu makin cepat, seperti langkah kaki di lantai basah. Raffi mundur, napasnya memburu. Siapa di sana? Tidak ada jawaban, tapi dalam kegelapan itu, terdengar bisikan halus. Sudah waktunya membayar, Raffi. Suara itu seperti berasal dari segala arah. Dingin, merayap di sepanjang lehernya. Raffi berlari ke arah tangga, menyalakan kembali lampu darurat. Tapi lampu itu hanya berkelap-kelip, menampakkan sesuatu yang samar di belakangnya. Bayangan tinggi, tubuhnya hitam legam, wajahnya tidak terlihat, tapi di tangannya tergenggam kain merah yang meneteskan darah. Raffi tersandung dan jatuh di anak tangga. Ia menoleh ke belakang, tapi bayangan itu sudah menghilang. Hanya kain merah yang kini tergeletak di tangga, masih basah, seperti baru saja dicuci keesokan paginya. Dina menemukan Raffi tertidur di kursi ruang tunggu. Wajahnya pucat, matanya kosong. Ia tidak menjawab saat ditanya apa yang terjadi. Di lantai dekat tangga, Dina melihat kain merah itu. Pikirnya mungkin milik pelanggan. Tapi saat ia mencoba menyentuhnya, kain itu terasa hangat, seperti baru diangkat dari mesin yang masih beroperasi. Dina langsung meletakkannya kembali. Hari itu, mesin cuci di pojok ruangan itu terus menyala sendiri. Setiap kali dicabut kabelnya, mesin akan berhenti sebentar, lalu berputar lagi dengan sendirinya. Raffi mulai kehilangan fokus. Ia hanya duduk diam di kantor, menatap satu titik. Setiap kali ada pelanggan menitipkan pakaian berwarna merah, matanya langsung berubah aneh. Antara takut dan bahagia, malamnya ia kembali bermimpi. Kali ini perempuan bergaun merah berdiri di tengah ruang laundry. Rambutnya panjang menutupi wajah, tangannya menenteng kain yang sama. Ia tersenyum samar dan berkata, "Usahamu tumbuh pesat, Raffi, tapi darah harus tetap dicuci bersih." Begitu Raffi terbangun, semua pakaian di ruang laundry basah kuyup, seolah dicuci semalaman. Meskipun tidak ada yang menyalakan mesin. Dan di salah satu meja lipat, tertata rapi, selembar kertas, bertuliskan tulisan tangan merah. Setiap keberuntungan, selalu ada yang dikorbankan. Setelah malam itu, Dagowos tidak pernah benar-benar tenang lagi. Mesin-mesin mencuci dengan irama sendiri, seolah mengikuti napas sesuatu yang tidak kasat mata. Don Raffi tahu, ia tidak sedang menjalankan laundry biasa. Ia sedang mencuci dosa yang tidak pernah bisa kering. Sepekan sejak kain merah muncul di tangga, ketegangan di Dagowos berubah menjadi kepanikan yang tertahan. Pekerja pergi semakin banyak, yang tersisa bekerja setengah sadar. Mata mereka seperti orang yang tak cukup tidur sebulan. Bisnis berjalan. Pesanan besar tetap datang. Tetapi udara di dalam gedung terasa berat, seperti kain basah yang menempel di kerongkongan.
Raffi semakin sering menyendiri. Dia tak mau mengakui bahwa ia takut. Lebih sering ia menyalahkan kepenatan. Namun malam itu, ketika CCTV merekam sesuatu yang tak bisa lagi dianggap kebetulan, topeng yang menutup ketidakpastian itu retak. Jamal datang larut malam dengan wajah seperti orang yang membawa berita buruk. "Pak, aku simpan rekamannya di harddisk cadangan," katanya suaranya bergetar. "Kamu harus lihat ini." Di ruang kontrol, layar monitor menyalakan ulang file rekaman dari jam 2:13 dini hari 3 malam lalu. 1 jam sebelum insiden Kiki. Raffi duduk, tangan gemetar, lalu menekan tombol play di layar. Terlihat lorong cucian seperti biasa, rak-rak yang rapi, ember deterjen, dan lantai yang mengkilap. Kamera beralih ke area mesin besar. Pada awalnya hanya tampak mesin yang berputar perlahan. Lalu sesuatu melintas lebih hitam daripada kegelapan biasa dan masuk ke dalam frame. Perbedaannya bukan sekadar gelap. Bagian itu seperti menyerap cahaya, menolak warna. Bayangan itu merayapi, bukan berjalan. Ia menjulur seperti kain panjang yang melayang, masuk ke dalam mesin. Kamera memperbesar. Pada satu momen tampak jelas entah bagaimana satu tangan muncul dari tubuh bayangan itu. Bukan tangan manusia biasa. Jemarinya panjang, seperti jari-jari cakar, dan pucuknya tampak meneteskan cairan gelap. Tangan itu meraih puncak tumpukan pakaian, menarik satu baju putih, memasukkannya ke dalam drum, lalu menutup kembali. Mesin berputar, bunyi itu denting, geraman, seperti ritme jantung yang dipaksa membuat seluruh ruangan terasa dingin. Kemudian kamera menunjukkan sesuatu yang membuat seluruh tubuh Raffi bergetar sampai ke tulang. Di pojok frame, seorang pekerja yang malam itu bertugas hari tampak berjalan membawa keranjang. Dia terlihat lesu, langkahnya berat, tidak seperti biasa. Ketika ia melewati area mesin, bayangan itu menjulur ke arahnya. Sekilas Ari menoleh, seperti merasakan ada yang salah. Lalu, tanpa suara jeritan, tubuh Ari terseret. Bukan dengan kekerasan kasar seperti tangan manusia, tetapi lebih halus sebaris kain yang melilit tubuhnya dan menyeretnya seperti korban yang tersedak sarung. Frame berikutnya, Ari tidak ada. Hanya ada keranjang kosong yang terjatuh. Lampu neon berkedip. Dan selama 2 detik layar menjadi kosong seolah kamera kehilangan napas, lalu tampil kembali lenti bersih. Mesin masih berputar dan tidak ada jejak darah. Tidak ada tubuh. Jamal mematikan layar, tangan gemetar. Keringat dingin menetes di pelipisnya. "Dia hilang, Pak," katanya suara serak. "Aku rekam ini malam itu sendiri. Aku tidak berani bilang siapa-siapa." Raffi menatap video berulang kali sampai matanya perih. Ia merasa seperti melihatnya terjadi pada seseorang yang sangat dekat, kecuali Ari hanyalah salah satu dari banyak pekerja. Wajahnya belum sempat ia kenal dekat. Namun melihat seseorang hilang begitu saja, memukau jiwa Raffi dengan pertanyaan paling jahat. Apakah ia sudah membayar sesuatu yang tak tertulis? Setelah rekaman itu tersebar entah bagaimana, Jamal tidak sanggup menyimpannya lebih lama. Karyawan yang tersisa mulai panik. 2 orang tidak datang keesokan harinya. Satu perempuan meninggalkan tasnya di meja rehat dan pergi tanpa mengambil sisa gaji. Raffi ditanyai polisi lokal keesokan harinya. Mereka memeriksa area, memintai keterangan, dan menanyakan CCTV. Polisi mengangkat alis, berbisik soal kehilangan yang tidak memberi bukti kuat. "Kami akan lakukan penyelidikan," kata seorang petugas sambil mencatat. Di luar, kabar cepat menyebar di kampung. Ada yang bilang Dago Wash kena guna-guna. Ada yang bilang ini hanya aksi teror untuk memeras. Ada pula yang menuding Raffi karena membuka bangunan kutukan. Di sela-sela kepanikan itu, Raffi menemukan sesuatu yang membuat jiwanya bergetar lebih dalam dari rasa bersalah. Sebuah potongan koran tua yang terlipat rapi di belakang rak gudang. Ketika ia menyapu debu, koran itu usang. Kertasnya kekuningan. Judulnya, Tragedi Pabrik Tekstil, Kebakaran dan Jatuhnya Pekerja, 1932. Dalam berita itu tertulis nama pabrik lama yang berdiri di tempat gedungnya sekarang. Ada foto-foto hitam putih yang menunjukkan kerumunan, peti, dan tulisan kecil tentang kerugian banyak nyawa.
korban pekerja dari desa sekitar. Dalam teks kecil pula disebut seorang perempuan pekerja yang sering disebut si Merah karena gaun yang dipakainya saat kebakaran yang tidak pernah ditemukan jenazahnya. Kabarnya tubuhnya terseret ke mesin. Raffi membaca dengan tangan gemetar. Di ruang itu seolah ada suara latar bisikan yang selalu menuntunnya. Minggu terakhir, semua potongan itu mimpi perempuan merah, kain yang muncul, mesin yang berputar tanpa listrik, dan reportase lama bertemu dalam ruang kosong di dadanya. Ia merasa seperti menenggak racun yang manis. Dia telah membuka kotak itu sendiri. Malamnya, seolah terjadi eskalasi. Mesin-mesin berputar lebih keras dari biasanya. Bunyi logam saling beradu, sampai gema gedung tua menjerit seperti orang yang ditindih. Raffi duduk di ruang kontrol menonton layar, menunggu petunjuk lagi, mencari tahu siapa yang pergi dan mengapa. Lampu di lorong menari-nari, memantulkan bayangan yang bergerak sendiri. Tiba-tiba monitor menunjukkan sesuatu yang bahkan tidak berani ia lihat lama-lama di salah satu rekaman. Di detik sebelum Ari lenyap, ada sekilas bayangan merah, bukan hanya kain, melainkan sesuatu yang bergerak seperti rambut atau pita. Bayangan itu menyelimuti tubuh Ari dan kemudian hampir tanpa suara membawanya. Setelah itu, Raffi membuat keputusan yang akan mengikatnya lebih dalam. Ia menghapus beberapa footage dari hard disk supaya polisi tidak menemukan semuanya. Ia menandai beberapa jam rekaman sebagai rusak dan memintakan Jamal diam. Dalam hatinya ada perhitungan dingin. Jika berita buruk menyebar, modal investor hilang, reputasi luluh, tetapi ada bisik lain yang tidak kalah meyakinkan. Suara perempuan merah yang dulu hanya muncul di mimpi, kini berkata, "Jangan takut kehilangan, biarkan mereka pergi, mereka akan diganti." Kata itu seperti janji dan ancaman. Keesokan harinya, keluarga Ari datang. Wajah remuk oleh kesedihan. Polisi menyelidiki lagi, warga kampung melakukan ronda, dan dari waring-waring kecil naik desas-desis bahwa arwah pabrik dulu masih lapar. Bu Ratna, yang pesanan butiknya termasuk klien besar, menanyakan status karyawannya. Raffi bicara tenang, memberi kompensasi, menjanjikan keamanan lebih. Di balik tutur itu, ada rasa bersalah yang semakin menebal seperti kerak hitam. Malam-malam berlalu dengan mesin yang tak henti. Kadang Raffi menangkap refleksi di kaca monitor, sesosok perempuan berdiri di belakang kursinya. Rambut terurai, gaun merahnya terurai sampai ke lantai. Ia menoleh ruangan kosong, tapi napasnya terasa berat. Seperti ada yang bersandar pada bahunya. Ia tahu, sekarang satu hal yang pasti, ini bukan sekadar peringatan, ini tuntutan. Bab 5 berakhir pada malam ketika sebuah paket anonim datang ke ruang kontrol, sebuah kotak kayu kecil yang disumpal serat kain. Di dalamnya, tergulung rapi, ada beberapa potongan kain putih, merah, hitam dan selembar kertas tipis dengan tulisan tangan merah. Cucian selesai, tagihan menunggu. Raffi menatap tulisan itu sampai matanya perih. Di luar, mesin-mesin berputar seperti orkestra yang tak pernah lelah. Di dalam dirinya, sesuatu mulai runtuh. Dia sadar bahwa setiap deterjen, setiap pewangi, setiap kain yang mengkilap itu sekarang membawa harga yang tak bisa lagi ditukar dengan uang. Dan di luar gedung tua itu, kabut malam menutup dago seperti selimut tebal, menahan bisik, menahan suara, menahan janji yang belum lunas. Malam itu Bandung seperti tertutup kain tebal. Hujan turun, lampu jalan remang, dan kabut dago menggulung bangunan-bangunan tua seperti tangan yang ingin meraih. Di kantor kecilnya, Raffi menatap layar monitor sampai matanya nyaris merah. Rekaman lama diputar ulang berkali-kali. Potongan-potongan yang pernah ia sensor, bagian yang pernah ia hapus. Setiap frame seperti potongan cermin yang memantulkan satu kebenaran. Sesuatu di dalam bangunan itu tidak mau dilupakan, dan kini menagih semua yang pernah berani mengambil bagian. Karyawan semakin menipis. Dina yang dulu rajin, sekarang datang setengah panik, memegang tasnya erat, seperti kalau ada yang bisa mencuri nyawanya di lorong. Jamal kebanyakan diam, suaranya serak,
bila harus bicara. Kiki menghilang dari rumah sakit. 1 malam direkam. Terakhir kali berjalan lemah menuju pintu belakang pabrik. Lalu tak pernah pulang. Kabarnya ia menulis sepucuk surat yang berisi kotak-kotak kacau tentang si merah dan benang yang menjerat. Raffi tahu kalau ia buka surat itu, rencana untuk berdiam diri dan mengabaikan semuanya semakin berat untuk dipertahankan. Investor makin sering menelpon. Nada di telepon itu seperti pisau yang tak pernah tumpul, tuntutan agar operasional, stabil, omelan tentang angka-angka, janji-janji yang harus ditepati. Raffi mengangkat telepon dengan suara datar, berkata bahwa semuanya terkendali. Namun setiap kali telepon itu ditutup, suara dalam kantor suara mesin yang berputar sendiri seolah menjawab, "Kau yang menandatangani." Ia merasa seperti orang yang menandatangani cek kosong dan yang menagih bukan bank, melainkan sesuatu lebih tua. Malam itu, setelah investor menutup telepon, Raffi memutuskan untuk mencari jawaban yang lebih tua dari kamera atau laporan polisi. Ia pergi ke warung makan tua di dekat alun-alun. Pak penjual nasi yang dulu bekerja di pabrik lama duduk di pojok, memegang cangkir kopi. Wajahnya keriput, mata berkilau menahan beban kenangan. "Dulu," kata sang penjual ketika Raffi menyebut nama pabrik lama, "ada kejadian. Bukan cuman kebakaran. Ada orang-orang yang diambil oleh mesin yang tak baik. Mereka bilang korban itu tak tenang karena tak ada yang menyebut nama mereka. Tak ada yang bawa doa. Mereka terperangkap di kain." Ia menepuk meja lalu menenduk. "Orang-orang kampung dulu kasih nama lelembut pabrik. Mereka bukan setan yang butuh takut. Mereka minta diingat. Kalau kau sudah punya tempatnya, ingatlah mereka. Baca, atau kau yang akan jadi utangnya." Raffi mendengarkan seperti orang yang mendengar diagnosa yang sudah diharapkan, tapi tak ingin diakui. "Kalau itu benar, bagaimana cara membayar?" tanyanya pelan. Panasi mengangkat bahu. "Doa, nama, atau kalau kau lebih licik hadiah." Tapi hadiah itu selalu minta harga yang nyata. Mereka suka kain, mereka suka darah, mereka suka janji. Kata-kata itu menempel di kepala Raffi seperti noda yang tak bisa dicuci. Ia pulang ke gudang dengan langkah berat. Di antara mesin dan rak-rak, udara terasa padat. Raffi membuka laci yang dulu menaruh kain kecil putih. Kini laci itu kosong, seperti sebuah kamar yang sempat diisi lalu dikosongkan. Di meja, ia menemukan potongan kertas yang ia tidak ingat menulisnya. Daftar barang yang harus disediakan lilin, kemenyan, selembar kain putih, bahkan daftar nama yang tak ia kenal sama sekali. Tangannya gemetar saat ia membaca nama demi nama-nama pekerja lama yang tercantum di koran tua. Nama-nama desa tahan-tahan yang seperti penanda luka. Di ujung daftar, dengan tinta merah, ada satu nama yang mengejutkannya. Raffi, ke 2025. Nafasnya tersentak serasa ditikam. Ia menatap tulisan itu sampai mata berkunang. Biasanya ia tidak percaya pada takdir tertulis. Namun kini, tulisan itu seperti paku yang tertanam. Menunggu palu. Ia membuang kertas itu ke lantai, mencoba menertawakan dirinya sendiri. Tetapi tawa itu berubah jadi batuk kering di tenggorokan suara yang muncul dari dalam perutnya, bukan dari bibir. Keputusannya datang bukan dari rasa takut, melainkan dari rasa bersalah. Raffi tahu, tindakan diamnya telah membuat orang-orang hilang, membuat keluarga menangis, dan menyuburkan cerita seram di kampung. Ia memutuskan melakukan sesuatu yang tidak biasa untuknya. Mengakui, ia mengontak seorang ustadz yang direkomendasikan oleh Pak RT, seorang lelaki tua yang bahasa tubuhnya kalem, dan katanya pernah membantu menyelesaikan persoalan-persoalan tak kasat mata di beberapa tempat. Malam itu, di ruang cucian yang lapangnya memberi gema untuk setiap kata, ustadz itu datang dengan kitab kecil, lampu minyak, dan wajah yang teduh. Sekelompok kecil karyawan ikut menonton dari kejauhan. Mereka menaruh jarak, seperti orang yang mau menyaksikan penghakiman. Ustadz membentangkan selembar kain putih di lantai, menyalakan lilin, dan mulai membaca dua doa dengan nada pelan. Ia memanggil nama-nama yang tercantum di koran tua, satu persatu. Nama itu disebutkan dengan harap dan rasa penyesalan. Suasana mendadak sunyi. Mesin-mesin yang biasanya berdengung pun seakan menahan napas.
Di tengah pembacaan, tiba-tiba angin yang tidak semestinya berhembus keras ke dalam ruang, meniupkan asap kemenyan dan membuat nyala lilin bergoyang. Dari sudut ruangan, muncul kabut, bukan kabut biasa, melainkan kabut yang bentuknya seperti tengen-tengen tipis yang menggulung. Seluruh karyawan menutup mulut dan mata. Ustadz tidak berhenti. Suaranya makin lantang, tetapi semakin lantang ia berdoa. Semakin terdengar jawaban lain, sebuah tarikan napas panjang, seperti suara banyak orang yang menghela beban sekaligus. Ketika doa hampir selesai, sesuatu terjadi yang tidak diharapkan siapapun. Dari mesin terjauh, keluar suara, bukan suara logam, melainkan suara bisik yang pelan tapi jelas. "Ingat kami." Ucapan itu berulang. "Ingat kami, ingat kami." Ustadz berhenti membaca. Wajahnya berubah. Ia berdiri, menatap ke arah drum mesin yang berputar pelan, lalu berkata kepada Raffi, "Mereka menuntut doa saja tidak cukup. Mereka butuh pengakuan yang lebih nyata. Pengakuan kesalahan, permintaan maaf yang tulus, dan yang terakhir pembayaran dalam bentuk pertukaran." Ustadz menatap Raffi dengan pandangan yang sulit dijelaskan. "Bukan takut, tetapi peringatan." "Pertukaran apa?" tanya Raffi. Suaranya hampir patah. Ustadz menunduk, lalu berkata pelan, "Kalau mereka minta nama, kau harus beri. Kalau mereka minta perkara yang pernah terjadi, kau harus mengakui. Jika mereka minta korban, itu bukan sesuatu yang bisa kusebutkan dengan ringan." Ustadz meneguk ludah, lalu menambahkan, "Kadang mereka minta sesuatu yang bukan nyawa manusia lagi, tapi sesuatu yang terikat dengan janji. Mereka menilai, menghitung, Anda harus cari cara untuk membayar yang bukan melalui darah lagi." Raffi merasa hanyut. Di luar, hujan semakin deras. Di dalam, mesin tetap berputar dalam irama yang mengusik telinga. Ia tidak punya jawaban. Cara-cara Ustadz terasa samar, tidak seperti janji industri yang bisa dihitung. Namun di antara semua saran samar itu, ada satu yang lebih konkret. Temukan buku catatan pabrik yang dulu, buku yang mungkin berisi daftar pekerja, kontrak, dan nama-nama yang tak pernah disebut. Jika ia mengembalikan nama-nama itu ke ruang doa dan meminta maaf, mungkin sesuatu bisa berubah. Pencarian dimulai di ruang bawah tanah, di balik timbunan kain usang, di balik palet kayu. Raffi dan Jamal menemukan sebuah peti besi tua berkarat. Peti itu terkunci, tetapi Raffi memekik saat menemukan kunci yang tergantung di dinding kunci, yang persis sama dengan yang ada pada gantungan. Kunci investor. Hatinya berdebar. Ia membuka peti dengan tangan gemetar. Di dalamnya, dibalut kain, ada sebuah buku besar berbalut kulit, penuh catatan waktu pabrik masih aktif. Halaman-halamannya dipenuhi tulisan tangan, daftar gaji, catatan kecelakaan, dan nama-nama pekerja dengan tanda silang di beberapa nama. Di beberapa tempat, ada catatan bahasa Belanda, angka-angka, dan satu paragraf pendek tentang insiden yang disembunyikan. Di lembar paling belakang, ada tulisan tangan yang berbeda, tangan yang rapi dan tegas mencatat pengakuan dari pemilik pabrik lama yang menuliskan bahwa beberapa pekerja dibayar rendah, keselamatan diabaikan, dan beberapa korban tak pernah diberi kompensasi. Di bawah tulisan itu, ada sebaris yang membuat pipi Raffi menjadi dingin. Jika pabrik ditutup, rumah tetap berdiri. Nama-nama ini harus disebut. Tanpa itu, kain akan terus kembali. Ada bekas coretan tinta merah yang seolah menulis ulang, "Si merah jangan lupakan." Raffi menatap daftar itu hingga kepala nyaris berputar. Ia sadar, ini bukan semata-mata urusan supranatural yang bisa dibayar dengan ritual singkat. Ini mengenai sejarah yang ditutupi, kejahatan yang dilupakan, dan para arwah yang menuntut keadilan dalam cara mereka sendiri. Ia mengumpulkan sisa-sisa bukti, salinan koran tua, foto-foto, buku kas, dan menyusunnya menjadi semacam narasi. Dengan bantuan Ustadz dan beberapa tetangga yang berani, mereka mengadakan acara kecil di malam hari, pembacaan nama-nama, permintaan maaf publik, dan pemasangan papan peringatan kecil di depan gedung yang memuat nama para korban dan harapan agar tak lagi ada pengulangan. Orang-orang di kampung berkumpul, ada tangis dan ada bisik.
Raffi berdiri di sana dengan tangan gemetar saat ia membaca satu persatu nama, menumpahkan kata maaf seperti anak kecil yang tak mengerti arti penuh dari kata itu. Untuk beberapa hari, gedung menjadi lebih tenang. Mesin tidak lagi berputar sendiri sebanyak sebelumnya. Karyawan yang tersisa mulai percaya sedikit mungkin doa bekerja, mungkin ada penutupan yang bisa memberi damai. Raffi merasakan beban sedikit terangkat. Ia pikir, mungkin ia menemukan jalan keluar. Mungkin ini bisa dilunasi tanpa korban baru. Namun damai itu seperti permukaan danau yang mudah terganggu. Di malam ketika ia kira semuanya reda, sebuah paket datang tanpa nama. Di dalamnya, tertata rapi, ada kabel-kabel mesin yang dipotong berserakan seperti urat. Di samping paket, ada setangkai bunga mawar merah yang basah seperti baru dipetik dari kuburan. Di bawahnya, satu catatan kecil bertinta merah. Anda membaca nama mereka. Sekarang bacalah namamu. Raffi menatap catatan itu, lalu menoleh ke arah mesin yang berhenti berbaris rapi. Hatinya mendadak dingin. Sekalipun ia sudah mengakui dan membacakan nama, tampak jelas bahwa perhitungan belum selesai. Ada sesuatu dalam mesin, sesuatu yang menilai tidak hanya sejarah, tapi juga keserakahan yang hadir dalam bentuk tawaran. Selama ia menerima pesanan besar, tanpa memperhatikan nilai yang telah disepakati oleh entitas itu, janji belum lunas. Malam itu, Raffi tidak tidur. Ia duduk di meja, menatap foto-foto lama, memeriksa buku kas yang ia temukan berkali-kali. Ia memikirkan semua keputusan yang ia ambil, menyembunyikan rekaman, menandatangani efek-efek uang, memilih keuntungan lebih dahulu. Dalam setiap pilihan, ada sejenis dosa yang kini berbalik menghitung dengan mata yang tak terlihat, namun selalu mengawasi. Membuka laci meja untuk mencari sesuatu, mungkin pena, mungkin selembar kertas untuk membalas ancaman. Di dalam loci, ia menemukan sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Sebuah foto keluarga kecil dia, orang tuanya, dan seorang wanita tertawa yang wajahnya tampak seperti perempuan di mimpinya. Foto itu seperti terpotong dari waktu, tapi di bagian belakangnya tertulis, tangan kecil, untuk Raffi ingat untuk membayar. Tinta itu segar. Di sisi lain meja, monitor CCTV menampilkan satu frame. Pintu gudang yang selama ini terkunci perlahan terbuka dari dalam. Dan di ambang pintu itu, sebuah bayangan merah berdiri menunggu. Gaunnya basah, tangan penuh noda. Di luar, hujan berhenti sejenak. Di kegelapan dagu, seolah ada napas panjang yang menunggu jawaban. Raffi menutup matanya, mendengar suara mesin yang lambat. Ia tahu satu hal lagi, membiar nama-nama bukanlah akhir. Ia baru saja menandatangani bagian lain dari akad. Sebuah akad yang tak tampak pada kertas, tetapi tertulis di antara serat kain dan suara drum yang berputar. Dan ketika ia membuka mata kembali, di layar CCTV, beberapa mesin mulai berputar lagi. Lebih cepat dari sebelumnya, bukan sebagai mesin cuci, melainkan sebagai jam yang sedang menghitung mundur. 3 hari setelah pengumuman bahwa Dago Wash akan ditutup sementara, suasana di sekitar bangunan itu menjadi aneh. Tidak ada suara manusia, tapi dari luar pagar, warga sekitar sering mendengar suara mesin berputar dan dentingan logam di tengah malam. Bau menyengat seperti darah bercampur deterjen, terkadang tercium lewat angin yang berembus dari celah jendela. Raffi sudah jarang terlihat keluar. Beberapa kali, satpam kompleks sempat mengetuk pintu, tapi hanya terdengar suara langkah pelan di dalam, seperti seseorang berjalan bolak-balik di lantai 2. Saat pagi tiba, pintu masih terkunci, dan lampu di ruang cuci tetap menyala redup, seolah belum pernah dimatikan. Malam itu, hujan turun deras. Petir menyambar-nyambar langit Bandung yang kelabu. Raffi duduk di depan meja kantor, menatap tumpukan pakaian yang belum sempat dikembalikan. Matanya cekung, wajahnya pucat seperti orang sakit keras. Di tangannya tergenggam kain merah yang sama, kini lusuh dan basah. Tapi entah kenapa ia terus memeluknya seperti benda berharga. Semua sudah kubayar, semua sudah kubersihkan, gumamnya pelan. Tapi entah kepada siapa, tiba-tiba listrik padam, semua lampu mati. Hanya suara hujan dan gemuruh petir di luar yang terdengar.
Lalu, satu persatu, mesin cuci di ruang bawah mulai bergetar dan menyala sendiri. Ber, 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 ber. Suara itu datang dari semua sudut. Suara drum logam yang berputar, suara air mengalir, bahkan suara setrika uap yang mendesis di tengah gelap. Raffi berdiri, wajahnya tegang, menatap tangga ke bawah yang kini diselimuti kabut tipis dari uap panas. Dari bawah, terdengar suara perempuan, lembut, namun membuat bulu kuduk berdiri. Raffi, banyak yang belum bersih. Kau janji akan menyelesaikannya. Raffi terdiam. Sudah cukup, aku tidak mau lagi, teriaknya dengan suara serak. Tapi suaranya lenyap, ditelan suara mesin yang semakin keras. Ia melangkah turun. Setiap anak tangga yang diinjak terasa dingin, seperti menginjak air es. Ketika sampai di lantai dasar, pemandangan di depannya membuatnya hampir kehilangan akal. Seluruh mesin cuci terbuka pintunya, dan dari dalamnya keluar air berwarna merah gelap, menetes ke lantai seperti darah. Bau amis memenuhi udara. Di antara genangan itu, baju-baju pelanggan terapung. Beberapa di antaranya bergerak sendiri, seolah ada tangan tak terlihat yang sedang mencucinya. Raffi mundur beberapa langkah, terhuyung. Di cermin besar di dinding, ia melihat pantulan dirinya. Tapi di belakang pantulan itu, berdiri sosok perempuan bergaun merah. Rambutnya panjang menutupi wajah, dan dari kedua tangannya menetes darah. Ini semua sudah cukup. Aku tidak mau, jerit Raffi menutup telinga. Tapi perempuan itu melangkah mendekat dalam pantulan cermin. Sementara di dunia nyata, udara di sekitar Raffi membeku. Ia mencoba kabur, tapi tubuhnya seolah dikunci di tempat. Dari semua mesin muncul bayangan-bayangan hitam tanpa wajah, tinggi dan gemetar seperti asap. Mereka bergerak mendekat, mengelilinginya. Perempuan bergaun merah kini berada tepat di depan cermin. Ia menatap Raffi melalui pantulan itu, lalu berkata pelan, "Usahamu besar karena darah mereka. Sekarang giliranmu dibersihkan." Tiba-tiba seluruh lampu menyala bersamaan. Suara mesin berhenti total. Suasana mendadak sunyi. Raffi berdiri di tengah genangan air merah. Napasnya tersengal. Ia menatap sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Semua mesin tampak mati. Tapi ketika ia melihat tangannya sendiri, kulitnya mulai mengelupas. Matanya memerah. Tubuhnya bergetar seperti diserap sesuatu. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya hanya keluar sebagai bisikan dari arah mesin paling ujung. Drum logamnya kembali berputar pelan. Suara itu seperti detak jantung. Raffi berjalan mendekat dengan langkah gemetar. Di atas mesin itu ada kain merah yang kini sudah kering. Ia mengangkatnya perlahan, tapi begitu disentuh, kain itu menempel di tangannya, menelan kulitnya sedikit demi sedikit. Raffi menjerit sekuat tenaga, tapi tidak ada yang mendengar. Keesokan paginya, Dina datang ke laundry untuk mengambil barang-barangnya. Sebelum banner-banner berhenti kerja, ia mendapati pintu depan terbuka sedikit. Di dalam, ruangan terlihat sangat bersih. Tidak ada noda air, tidak ada bau darah. Semua pakaian pelanggan tersusun rapi. Hanya satu hal yang membuatnya menggigil. Di tengah ruangan, salah satu mesin cuci masih berputar pelan. Padahal, aliran listrik belum dinyalakan. Dena mendekot. Ia melihat kertas kecil tertempel di mesin itu. Bertuliskan tulisan tangan merah. Pesanan Raffi, 1 jiwa, sudah dicuci bersih. Ia menjerit dan berlari keluar secepat mungkin. Sejak hari itu, Dago Wash banner-banner ditutup. Namun warga sekitar tahu, setiap malam Jumat, dari arah bangunan itu, selalu terdengar suara mesin cuci berputar sendiri, seperti sedang mencuci sesuatu yang tak pernah bisa bersih. Dan kalau kau lewat di sana, lewat tengah malam, kadang terdengar suara perempuan berbisik lembut dari dalam. Cucian belum selesai, Raffi. Lalu, mesin pun berputar lagi, pelan, namun tak pernah berhenti.